Selamat sore, shalom semua warga kerajaan, apa kabar? Yang luar biasa bangkit berdiri, beri tepuk tangan yang paling keren buat Tuhan. Haleluya. Bisa lebih keren dari minggu yang lalu tepuk tangannya? Yeay, haleluya. Ni hao, an hao lah ya. Setiap hari baik saudara ya. Kita percaya Tuhan kita, lawat kita pada sore hari ini. Seberapa besar kita merindukan kehadiran Tuhan, maka Allah yang baik, Allah yang mencinta itu akan melawat kita dengan caranya yang ajaib. Momen tahu kan? Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk waktu yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami biar berdoa kepada Tuhan, biarlah cinta kami kepada Tuhan makin hari makin mendalam. Pengenalan akan Tuhan dalam hidup kami makin hari makin bertambah Tuhan. Kami ada di sini karena satu tujuan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Bapa, Engkaulah yang menjadi pusat dari segala sesuatu yang kami kerjakan sore hari ini. Apa yang kami persembahkan, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Abba. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Buat kami terus semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka kedua tangan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari hati kita, dari cinta kita kepada Tuhan. Yesus, terima kasih hadirat-Mu di tengah kami. Kau lawat dan Kau tahu keperluan kebutuhan kami masing-masing. Karena kami milik-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Bahkan Kau melukis masa depan kami di telapak tangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bekerja di tengah-tengah berdaulat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan badanku ada dalam hadirat-Mu. Semua warga kerajaan Tuhan, kami tersungkur Tuhan, tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu, oh, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama
Apapun keadaan kami hari ini, kami tahu Tuhan sayang sama kami. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya. Beginimu janji kami pada Tuhan. Seluruh bumi makhluk sorak pujimu, ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova kau ku agungkan, kau ku agungkan.
Puji Tuhan. Yes, Lord. Ku agungkan, oh Yehova. Sekali lagi, agungkan namanya. Ku agungkan. Mari semua tepuk tangan sama-sama. One, two. Oh Yehova, oh Yehova, Kau ku agungkan, ku agungkan. Dia layak atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiku. Terima pengagungan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, pemilik dari kehidupan kami, ada di tengah kami. Kami hormat pada Tuhan, kami takut akan kepada Tuhan. Terima kasih, kami dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, semua orang percaya warga kerajaan Allah yang dicintai dan dikasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya mana? Hari ini bukan hari yang kemarin. Hari ini lebih baik dari hari Minggu yang lalu. Lebih baik dari hari yang lalu. Harinya Tuhan. Tepuk tangan saya bagi Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi. Mari buka kedua tangan kita. Bagi doa kita pada Tuhan. Saudara, kembangkan begini. Hidupku ada di tangan. Kau beri rancangan yang terindah, saja yang ku terima. Semuanya say, walau tubuhku diremukkan, oh oh, walau jiwaku tergoyah, hujanku takkan terhentikan. Kamu yang memberi penghiburan akan ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Semuanya senantiasa bersyukur. Amin, ku kan bersyukur. Iklan sebab hari ini yang terbaik. Haleluya. One, two. Hidupku ada di tanganmu, oh oh.
sepanjang langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada kita untuk diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kurang dahsyat aminnya. Yo, semuanya warga kerajaan, goyang sama-sama saya. Ayo, Ko Dedi. Ayo, Ko Ayung. Ayo Pak Luki. Sing. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. 1, 2, 3. Kebenaran Aku percaya akan di dalam namanya ada keselamatan. Ayo seragam tepuknya dulu ya. Seragam. 1, 2, semuanya tepuk. Nyanyi. Jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya akan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Di dalam namanya apa ibu saja. Glory, 1, 2, 3. Namanya ada keselamatan. Alat musik. 1, 2, 3. Come on, say, ya. Lebih keras lagi. Woo. Buat Tuhan jatuh cinta pada kita. Dalam namanya Ada musik memuji Tuhan. Andre pada bass. Agung pada melodi. Kevin pada keyboard. Jos pada drum. One, 2, 3. Glory, hallelujah. Glory, haleluya. Whoa, Mantap Ibu Uci. Di dalam namanya sekali lagi. 1, 2, 3. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya di dalam namanya sekali lagi.
bisa dibohongi Bapak Ibu. Haleluya. Thank you. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan doa kami Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan hati-Mu. Segala puji, segala hormat hanya Engkau yang bertata, Engkau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Inilah menjadi kerinduan setiap kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakan setiap kami secara khusus hamba-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu adalah menjadi kebenaran dan memerdekakan buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar setiap kami terus diubahkan jadi pribadi yang menyenangkan Kau ya Bapa. Kami siap menerimanya dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan amin, amin. Shalom, shalom. Silakan duduk. Jemaat terkasih Rock Aston. Sekali lagi shalom. Sungguh luar biasa bisa kembali berjumpa dengan teman-teman yang ada di Rock Aston. Welcome buat yang baru pertama kali hadir dari teman-teman yang ada event di hari ini ya. Dan biarlah kita sama-sama belajar. Perkenalkan, kita adalah Rock Batam, cabang daripada Sentral Sukajadi, di bawah kepemimpinan dari Ibu Rudi. Dan di Aston ini saya diberikan kepercayaan untuk mengembalakan di jemaat Rock Aston. Baik, kita memasuki tema yang baru di dalam quarter ketiga, bulan Juli, Agustus, dan September, yaitu di Season of Autumn about love, ya, tentang kasih. Tahun ini adalah Empowering Grace, di mana kita sudah belajar kasih karunia itu adalah pemberian. Dan 3 bulan setelah dari Mei, Jun, kita sudah belajar tentang power, kuasa
yang Tuhan sudah berikan. Ada otoritas dan kuasa. Dan 3 bulan ini kita masuk di season yang baru, yaitu season of love. Saya percaya semua di sini sangat mengasihi Tuhan. Pak Git, ada kresek-kresek apa? Tes, oke. Setiap kita saya percaya sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Oke, PowerPoint ini kah? Oke. Ini terambil dari NIV, ya, di ayat yang ditekankan di dalam Gembala Senior bulan ini ada di Ulangan 10 ayat 12. Dengan judul perikop ada A Call to Love and Obedience. Suaranya tidak enak. Oke. Kelihatan di sini dikatakan ayat 12 dikatakan, sekarang saudara-saudara perhatikanlah apa yang dituntut Tuhan Allahmu dari kamu. Hormatilah Tuhan Allahmu dan lakukanlah segala perintahnya. Cintailah Dia dan beribadahlah kepadanya dengan seluruh jiwa ragamu. Ayat ke-13 dikatakan. Terima kasih Pak Git. Tes. Ayat ke-13 dikatakan, taatilah segala perintah Tuhan yang hari ini saya sampaikan kepadamu demi kebaikanmu sendiri. Amin. Siapa di tempat ini pasti semuanya mau menerima kebaikan Tuhan, ya. Syaratnya cuma di situ ada tertulis dengan jelas. Ayat ini tidak perlu ditafsirkan macam-macam, tapi sudah dengan jelas tertulis di situ apa yang dituntut Tuhan oleh setiap orang percaya. Yang pertama ada di situ dikatakan, hormatilah Tuhan Allahmu dan lakukan segala perintahnya. Cintailah Dia dan beribadahlah kepadanya dengan seluruh jiwa ragamu. Ayo periksa masing-masing. Seberapa besar penghargaan kita kepada Tuhan? Seberapa besar kita melakukan perintah-perintahnya? Seberapa besar kita mengasihi Dia? Ya, dan kita bagaimana kita beribadah kepada Dia? Ya. Minggu lalu Pak Luki sudah mengajarkan kita tidak mampu mengasihi Allah tanpa perjumpaan kepada Sang Kasih itu sendiri. Tanpa perjumpaan dengan kasih itu yang adalah Allah itu sendiri, kita tidak mampu mengasihi Allah. Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya sudah dikatakan, fear the Lord you God, live in a way that please Him, love Him and serve Him. Bagaimana kita melayani, ya. Jadi semuanya segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan for your own good. Jadi ayo di dalam kitab Perjanjian Baru, hukum yang terutama dan yang pertama sudah sering dilakukan, sering didengarkan oleh kita semua di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Kurang lebih hampir sama, tadi pagi sudah dibawakan oleh Brother Rocky di pagi hari, ya. Di dalam kitab Matius, sekarang kita melihat di kitab Markus, Injil Markus, ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sangat simpel, tadi pagi dijelaskan 10 hukum Taurat Allah, ya. Perintah Tuhan 10 diseringkas menjadi 2. Kasihlah Allahmu dan kasihlah sesamamu. Hukumnya hanya cuma 1, kasih. Kasih itu adalah Kristus itu.
selama kita mendapat perjumpaan dengan Kristus, kasih itu, maka kita dapat mengasihi. Mengasihi itu sama seperti orang pacaran. Ya. Simple way adalah seperti orang pacaran. Waktu kita pacaran, kita pasti rela berkorban. Kasih itu rela berkorban. Tuhan sudah menunjukkannya. Dia Allah Putra. Dia menjelma, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Dan dia rela mati di atas kayu salib. Itu tanda mengasihi. Tanda kasih itu. Kasih itu suatu yang bisa kita lihat. Kita bisa rasakan. Ya, di sini ada yang sedang jatuh cinta, selalu bisa dirasakan. Apapun waktunya, kalau orang sedang jatuh cinta, selalu mengutamakan yang dikasihi. Ya, tanpa ketemu dengan orangnya, memang nggak bisa jatuh cinta. Makanya tadi dikatakan, yang minggu lalu dikatakan apa? Tanpa perjumpaan dengan Kristus, maka kita nggak bisa mengasihi. Tanpa kita jumpa satu dengan yang lain, akan menarik perhatian dan itu tidak akan menjadi cinta. Kalau kita tidak kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Benar? Jadi di dalam itu kita harus mengerti bahwa inilah hukum yang terutama. Tidak bisa melenceng daripada ini. Yuk, dan kita melihat ya di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 19. Dikatakan di situ apa? Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, ini versi bahasa Indonesia masa kini, ya. So, we love each other because he loved us first. Kita dapat bisa mengasihi sesama kita karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Amin. Tanpa kasih itu kita nggak bisa mengasihi saudara dan saya. Gitu. Bahkan di dalam Efesus dikatakan gini. Oke. Efesus 6 ayat 24 dikatakan kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kemarin diajarkan 4 kasih, arti daripada kasih, yaitu ada eros, ada storge, ada philia, dan yang terakhir adalah agape. Ya. Kasih yang tidak binasa adalah kasih agape itu sendiri. Kasih yang kekal, kasih yang tanpa syarat. Ya. Dikatakan apa? Kasih karunia menyertai semua orang. Karis, grace, itu diberikan buat setiap kita. Kasih karunia menyertai setiap orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih agape. Amin. Oleh karena itu kita lihat, saya akan cepat terus. Kok gak nyala? Bantu next. Oke. Ya, Yohanes 14:15. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintah-perintahku. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, New Living Translation, if you love me, obey, kelihatan gak sih? Obey my commandment. Ya. Apakah kita semua mengasihi Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan melakukan perintah-perintahnya. Perintahnya simple. Perintahnya simple. Cuman 2 tadi dikatakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ya, seperti kasih Tuhan, panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. 4 dimensi. Seperti demikian juga 4 dimensi kasih kita. Harusnya kita bisa mengasihi Kristus dengan all out. Itu kelihatan dari bagaimana kita menghargai kehadiran Tuhan. Ibadah ini sama seperti
kita sedang naik aeroplane, pesawat terbang. Kalau kita naik pesawat terbang, sudah beli tiketnya ke suatu tujuan, diminta apa? Datang lebih awal, kalau enggak terlambat pesawatnya. Ya, pasti. Bagaimana engkau menghargai? Karena engkau sudah beli tiketnya, engkau pasti takut ketinggalan pesawat karena enggak mau bayar lagi. Itu tanda engkau menghargai uangmu. Enggak mau ketinggalan pesawat karena engkau mencintai uangmu. Kalau enggak engkau bayar lagi, rugi uangnya bayar. Sekarang Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan Tuhan sudah katakan apa? It is finished di atas kayu salib. Tuhan sudah bayar harganya. Setiap kita lunas tanpa cicilan, tanpa kredit. Lunas di atas kayu salib. Harga yang dibayar teramat mahal. Coba hitung berapa banyak kemarin pandemik, banyak orang yang cari oksigen. Ya, bayar harga mahal pun oke, asal ada oksigen mau. Coba kita sekarang berhitung umur saudara-saudara berapa. Kalikan aja itu tabungnya berapa. Berapa harga yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Sampai hari ini itulah kasih Tuhan. Kalau kita bisa menghargai pengorbanan Tuhan. Kita nggak mungkin mau ketinggalan pesawat. Di dalam pesawat kita bisa menghargai aturan-aturan main di dalam pesawat. Matikan handphone, pasang safety belt, kencangkan, dan duduk diam selama tanda itu tidak mati. Semua bisa mengikuti aturan-aturan. Karena apa? Merasa sudah bayar. Aku nggak mau terjadi apa-apa di dalam pesawat. Nanti kalau aku nyalain HP, tiba-tiba error pesawatnya, mati aku. Takut kita, ya kan? Karena pikir takut. Bayangkan coba di dalam ibadah. Seberapa besar engkau mengasihi Tuhan? Seberapa besar engkau mengasihi Tuhan? Pertanyaan itu selalu akan ada. Saya sedikit terus menyerempet, tapi saya terus mengajarkan kebenaran. Kalau kita bisa menghargai aturan-aturan duniawi, tapi kalau kita tidak bisa menghargai aturan Tuhan, boleh dipertanyakan seberapa besar kasihmu kepada Tuhan. Ada quote yang sangat umum dan sering kita dengar, ya. You can give without love. Kamu dapat memberi tanpa mengasihi. Tetapi you cannot loving without giving. Ya, kelihatan ya, terlalu kecil ya. Besok-besok saya perbesar. Ya, atau saya ganti. You can serve without love. Anda bisa mengasihi. Anda bisa melayani tanpa mengasihi. It's all about performance. Di atas mimbar bisa melayani semuanya. Saya pribadi bisa melayani supaya tampil ganteng, bisa begini. It's all about performance. Kembali semuanya ke diri saya juga. Apakah saya mengasihi Tuhan? Tapi kalau saya mengasihi Tuhan, saya pasti melayani. Saya mengasihi Tuhan, pasti saya memberi. Memberi apa? Memberi respek kepada hadirat Tuhan. Memberi respek kepada apa? Pengorbanan Kristus. Ibadah itu bahasa Ibraninya adalah avodah. Ya, avodah. Kalau bahasa Yunani banyak, latria, proskoneo, ya. Terus kemarin sudah ada eusebia, ya. Tapi kita belajar avodah dalam perjanjian lama karena ulangan ini perjanjian lama jadi bahasa Ibrani. Avodah, abot. Bangsa Israel kalau menghadap kepada pelataran Allah atau apapun tentang persembahan pengorbanan, dia akan tersungkur. Dia nggak berani sampai kita cuma lihat begini. Ini semua ini kasih karunia. Kalau zaman Israel tersungkur, bukan cuma tersungkur cuman begitu, delungsup kalau bahasa kerennya, ya.
the longsor, sampai ke tanah mukanya. Tanda kita menghargai hadirat Tuhan. Tidak main-main bangsa Israel. Coba bayangkan kalau kita di situ semuanya longsor semua. Saya percaya hadiratnya tambah jos. Ya. Itu hanya cuma ekspresi. Tapi waktu kita betul-betul menghargai hadirat Tuhan. Jadi nggak ada kata-kata gini, wah WL-nya kurang angkat mungkin, pujiannya kurang keren. Nggak ada. Setiap kita punya tanggung jawab untuk merasakan hadirat Tuhan. Bukan gara-gara musiknya, bukan gara-gara pengkhotbahnya kurang keren atau apapun. Setiap kita, waktu kita menghargai Sang Allah. Firman Tuhan adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu melayani bersama dengan kita dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman. Kalau kita berbicara tentang ayat-ayat ini saya bacakan berarti itu sang firman. Sebagaimana kita menghargai sang firman itu, sang Allah itu. Itu perenungan buat setiap kita. Saya cepat tidak banyak slide-nya. Di dalam Yohanes 21, 15-17 ini sangat terkenal sekali di mana Yesus berkata kepada Petrus tapi dipanggil Simon. Karena nama aslinya Simon. Ya. Sebelum dia mengganti jadi Petrus, Simon Petrus. Kenapa Tuhan Yesus memanggil Simon? Karena waktu itu dia kembali menjala ikan. Yang seharusnya Tuhan bilang apa? Engkau harus menunggu. Dia takut, dia balik. Waduh, Tuhan Yesus sudah mati. Jadi mendingan balik aja deh ke pekerjaan yang lama. Jadi nelayan. Ya, makanya Tuhan Yesus apa? Panggilnya Simon, anak Yohanes. Saya keluarkan kayak. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya. Dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Pertama Tuhan memanggil apa? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yesus menggunakan kata-kata kasih itu agape. Simon Petrus membalasnya dengan apa? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Dia tetap menggunakan apa? Phileo, kasih persahabatan. Kedua kalinya lagi, Yesus memanggil Simon anak Yohanes. Dia tidak manggil Petrus lagi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sudah 3 tahun dia bersama dengan Tuhan. Tapi dia balik kembali kepada pekerjaan awalnya. Menjala ikan. Yang dia harusnya sudah dipanggil menjadi penjala manusia. Tapi dia balik menjadi penjala ikan. Makanya dipertanyakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua, menggunakan kata-kata juga lagi agape. Simon Petrus kembali menjawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Dengan kata-kata filia lagi. Tuhan tetap menjawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Yang ketiga kalinya, sekarang Tuhan menurunkan kasihnya. Supaya dia sejajar dengan Simon. Simon bilang kasihnya dia pakai phileo. Aku mengasihi engkau sebagai sahabat. Tapi Tuhan maunya kasih itu tanpa syarat. Kasih yang sempurna. Mereka para rasul itu takut. Karena Tuhan rajanya yang dianggap sebagai raja yang dia bisa menyelamatkan, bisa berkuasa, menggantikan segala sesuatunya, malah mati. Dia takut jadi balik. Harusnya kalau dia sudah mengenal kasih Kristus, mengenal kasih itu, kasih agape, yang rela berkorban, dia harusnya berani untuk menyatakan kasih itu. Makanya terus Kristus menurunkan, menggunakan kata-kata yang sama dengan si Simon. Yang ketiga dia bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo dengan aku? Dijawab dengan Simon. Dia nangis. Ya Tuhan, aku phileo. Menangislah Simon. Dia mengerti, dia menangis. Dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya,
menggunakan kata di situ, ini nanti untuk pengajaran lebih lagi, nanti mungkin Pak Luki bisa ajarkan. Kata-kata di dalam bahasa Indonesia semuanya gembalakanlah domba-dombaku. Tapi sebenarnya menggunakan kata yang berbeda. Karena di bahasa Inggris feed my lamb, yang kedua take care of my sheep, feed my sheep, yang ketiga. Kalau dalam bahasa Yunaninya, dia pertama menggunakan bosko arnion. Domba yang pertama bukan domba, tapi anak domba yang masih kecil, biri-biri. Anak domba, ya. Yang kedua dia menggunakan kata apa? Poimanio probaton. Gitu. Baru yang ketiga menggunakan sama-sama bosko probaton. Jadi ada perbedaan. Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Domba itu apa? Berkata tentang apa? Bukan cuma hanya gembala di sini yang mengembalakan domba-domba. Setiap kita terpanggil untuk mengembalakan domba. Di mana tempat kita berada, itulah domba-domba Kristus. Di dalam keluarga, itulah dombamu sebagai ayah, sebagai ibu, anak-anak adalah domba-dombamu. Di dalam pekerjaanmu, teman sepekerjaanmu adalah domba-dombamu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi jiwa. Kalau engkau mengasihi aku, kasih Tuhan itu kasih yang sangat-sangat sempurna. Kasih yang rela berkorban buat setiap kita. Kalau kita menghargai kasih Kristus, ingat seperti Yesus menanyakan kepada Simon 3 kali. Kita sudah diberikan kasih karunia. Kita bisa berhadapan dengan Kristus tanpa selubung lagi. Ya. Sudah terbuka. Mezbah sudah terbuka. Kita bisa langsung berjumpa dan Kristus sudah mengasihi terlebih dulu. Kasih itu ada di mana? Ada di setiap kita. Simple. Minggu lalu diajarkan apa? Waktu kita berjumpa dengan Kristus, maka kita bisa mengasihi Kristus. Waktu kita bisa mengasihi, kita mengasihi diri kita. Maksudnya kita bisa beres dengan diri kita, maka kita bisa mengasihi sesama. Right standing, right position. Ya. Kita benar di hadapan Tuhan. Kita benar di dalam diri kita. Maka kita bisa benar di dalam sesama kita. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi Kristus yang tidak terkelihatan, yang tidak lihat? Caranya simpel. Sudah dikasihkan perintah baru kepadamu, ya toh? Kasihilah sesamamu. Maka dengan demikian engkau adalah murid-muridku yang mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu adalah dampak. Waktu kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama, itu akan terjadi. Ada 3 dampak daripada kita mengasihi Tuhan. Saya cepat. Yang pertama adalah rejoice with glorious. Ya. Oh, kecil sekali ya. Oke. Dikatakan di situ apa? Dalam 1 Petrus 1 ayat 8. Dikatakan, kalian mengasihinya meskipun dahulu kalian tidak melihatnya. Dan kalian percaya kepadanya meskipun sekarang kalian tidak melihatnya. Itu sebabnya kalian bergembira dan merasakan sukacita yang agung tak terkatakan. Wow, ya, ada berkat dari mengasihi Tuhan. Yaitu berkatnya yang pertama apa? Sukacita yang penuh. Waktu kita mengasihi Tuhan, apapun keadaanmu,
Saya percaya kasih itu sumber sukacita. Kasih itu sabar. Kasih itu sungguh maha pengampun. Jadi ada sukacita yang meluap. Ya, apapun keadaanmu, Tuhan tahu. Apapun keadaanmu, engkau juga tahu. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Tuhan selalu mengetahui. Karena engkau adalah dibentuk selagi engkau di dalam kandungan ibumu. Engkau telah dibentuk. Dan Tuhan telah mengenal engkau. Bahkan Tuhan merancangkan rancangan yang damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mempercayai firman Tuhan itu, maka kita percaya ada sukacita besar. Waktu kita mengasihi Tuhan, hari Minggu ini adalah Kingdom Celebration. Mengasihi Tuhan bukan cuma hari Minggu, tapi praktek day by day, time by time itu mengasihi Tuhan. Minggu kita celebration untuk merayakan bahwa kasih Tuhan itu benar-benar sempurna. Maka joy of the Lord is my strength. Ya, Nehemia 10 ayat 8. Joy of the Lord is my strength. Itulah kekuatanku. Karena apa? Ada sukacita yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Yang kedua, ini ayat yang sangat populer di dalam satu keluarga. Enggak jauh-jauh. Jadi kalau keluarganya pasti harus tahu ayat ini, hafal di luar kepala. Divine intervention. Divine intervention di dalam Roma 8 ayat 28. Saya ambil dalam bahasa Indonesia masa kini. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Siapa yang mengasihi Dia? Siapa yang mengasihi Dia? Setiap kita mengasihi Dia. Amin. Tuhan berkata apa? Allah mengatur segala hal. Allah mengatur segala hal. Ada campur tangan Tuhan dalam segala hal bagi orang yang mengasihi Dia. Ini ada berkat sukacita, bukan? Dalam segala hal Tuhan campur tangan. Apapun keadaanmu. Allah itu Esa. Ya. Makanya tadi dikatakan di pagi itu, ini selalu paralel dengan Ulangan 6, ya, ayat 4. Itu dikatakan apa? Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Allah itu Esa, ya. Jadi dikatakan apa? Dan itu suatu Shema Israel adalah suatu doa. Orang Israel itu selalu berdoa pagi dan malam itu selalu mengatakan Shema Israel. Untuk mengutarakan bahwa Allah itu Esa. Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu itu selalu diperkatakan sama bangsa Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu selalu diucapkan pagi dan malam, pagi dan malam. Selalu dikatakan Allah itu Esa, kasihilah Allahmu, kasihilah Allahmu. Selalu dikatakan gitu, untuk diingat-ingat, diulang-ulang. Mengajarkan kepada anak-anak, dimanapun mereka berada diajarkan terus. Itu selalu mengulang-ulang terus. Jadi kita selalu diingatkan bahwa segala sesuatu itu Allah itu turut campur tangan di dalam segala hal. Ya, ada berkat kedua, divine intervention. Ya, dan berkat yang ketiga, ini sangat-sangat disukai pastinya. Divine provision, ya, penyertaan Tuhan, ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan gini, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi siapa mau 3 berkat ini? Kasihilah Allahmu dengan sungguh-sungguh.
berkat yang keren, sukacita yang penuh. Berkat kedua, campur tangan Tuhan dalam segala hal. Apapun keadaanmu, kondisimu lagi sakit pun, ada campur tangan Tuhan di dalam keadaanmu. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, kita punya pengharapan. Ya. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang ketiga dikatakan apa? Wow, ada blessing loh yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Itu semua disediakan bagi Allah untuk orang yang mengasihi Dia. Wow, wow, wow. Firman Tuhan yang mengatakan, firman Tuhan itu selalu apa? Ya dan amin. Tidak mungkin dibatalkan dan tidak mungkin tidak terjadi. Jadi simple. Kasihilah Allahmu dengan sungguh-sungguh. Yuk belajar. Mulai hari ini 3 hal berkat itu akan terjadi buat setiap kita yang betul-betul mengasihi Tuhan. Love Him with everything. Coba periksa setiap kita. Jujur dengan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah betapa kerennya Tuhan? Betul? Dalam kehidupan kita sampai hari ini keren Tuhan. Keren Tuhan kita. Gak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Itu saya alami. Tidak pernah terlambat. Rancangannya itu damai sejahtera bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Rancangannya selalu penuh dengan sukacita. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, percaya. Bukan saya yang ngomong nih, firman Tuhan yang ngomong. Kalau engkau betul-betul mempercayai Tuhan sebagai Tuhan Allahmu, sumber segala-galanya, praktek. Yuk praktek mengasihi Tuhan. Belajar, mulai minggu depan belajar. Hargai, seperti kita menghargai naik pesawat uang kita. Pergi bioskop, enggak mau terlambat. Pergi holiday, pasti kita menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. Pergi untuk Tuhan, saya yakin pasti bisa melakukan yang lebih baik daripada yang dunia lakukan. Amin. Kata kunci love. Saya minta para pemusik, pemuji maju ke depan. Haleluya. Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Bulan ini, 3 bulan ini berbicara tentang love. Akronim daripada love, saya hanya buat ini ya. Love yang pertama L. Live in honoring God present. Yang kedua, O-nya, obedience in God's will. Kehendak Tuhan cuma satu. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Maka engkau akan mengasihi sesamamu juga. Waktu kita betul-betul mengasihi Allah, kita taat, kita mau menghargai. Ya. Tadi kan kalau dikatakan fear of the Lord, bukan takut. Hargai, hormati hadirat Tuhan, hargai pengorbanan Tuhan buat setiap kita. V, victory. Saya katakan virtuous. Virtuous, ya. Ini berkata apa? Kehidupan yang berbudi luhur, kesalehan, dampak daripada kita ada di dalam kehidupan yang menghargai hadirat Tuhan. Dampak daripada kita
melakukan kehendak Tuhan, maka Eusebia itu, karakter Kristus itu pasti akan nampak. Karakter Kristus itu apa? Galatia 5, buah roh itu. Diawali dengan apa? Kasih. Segala sesuatu diawali dengan kasih dan buah roh ditutup dengan apa? Pengendalian diri, penguasaan diri. Ya, waktu kita mempunyai kasih, itu satu paket. Ada kesabaran, ada kelemah lembutan, dan terakhir ada penguasaan diri. Lagi berantem, hargai Tuhan ada di dalam engkau. Tuhan itu kasih, pasti akan ada penguasaan diri. Lagi ada masalah keuangan, the joy of the Lord is my strength. Ada kekuatan yang daripada Tuhan yang memberikan selalu sukacita. Dan ditutup dengan I, excellent. Maka segala sesuatu engkau akan melakukan lebih daripada yang lain. Firman Tuhan dikatakan apa? Waktu pipi kanan kau ditampar, berikan pipi kiri. Waktu disuruh berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil dengan mereka. Artinya excellent. Berikan yang terbaik. Kehidupanmu akan ada excellent spirit. Seperti Daniel. Seperti Nuh mendapat kasih karunia. Seperti Abraham mendapat kasih karunia. Seperti Daud, bukan manusia yang super. Tapi Daud juga pernah jatuh. Tapi Daud selalu mengerti betapa penting hadirat Tuhan. Bukan berarti orang yang di dalam hadirat Tuhan tidak mungkin jatuh. Tapi kita tahu kita akan kembali lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Kita nggak mungkin terjatuh di dalam lubang yang sama. Kalau dulu saya perokok, saya sudah mengenal Tuhan. Saya sudah mengenal kasih Kristus. Saya sudah tahu harga yang dibayar oleh Kristus buat saya. Saya sudah paham betul. Saya akan menghargai tubuh saya ini sebagai bait Roh Kudus. Saya tidak akan merusak bait Roh Kudus itu. Maka saya akan menghargai hadiratnya tanpa merokok. Kalau dulu saya jatuh di dalam perzinahan, saya pasti tidak mungkin mau jatuh lagi di dalam perzinahan. Maka waktu kita live in honoring God's presence, obedience in God's will, kita akan melihat kehidupan kesalehan itu akan ada di dalam kita. Dan kita mempunyai excellent service, excellent spirit, segala sesuatunya yang excellent. Yang terbaik bukan berarti 10 dari 10. Tapi dari setiap kita punya yang terbaik. 10 dari 10 itu punya Kristus. Sang sempurna itu. Kita gak bisa sempurna. Nanti waktu Tuhan datang kedua kalinya. Kita akan diubahkan semuanya menjadi serupa segambar dengan Dia. Sekarang kita sedang dalam menuju ke sana. Jangan pernah kita tinggalkan. Yuk, saya mau ajak setiap kita merenungkan firman ini. Dan saya ajak seberapa banyak yang mau mengasihi Kristus. Nyanyikan lagu yang kita nyanyikan bersama dengan